itu paling mudah kawan. Karena aku mendapatkan informasi tersebut saja dari komunitas di mana mereka berada, di mana mereka menjadi anggota kawan. Hola netizen yang tercinta. Film Vina Sebelum 7 Hari masih menjadi sorotan publik. Film yang diangkat dari peristiwa sadis di Cirebon itu mendapat perhatian khusus netizen yang budiman. Belum lama ini Polda Jabar mengumumkan DPO setelah film Vina Sebelum 7 Hari itu tayang dan viral. 3 buronan Polda Jabar tersebut yakni Peggy alias Perong atau Enggi yang diduga menjadi otak berencana terhadap pasangan Vina dan Eki. DPO lainnya adalah Andi dan terakhir adalah Dani. Ketiganya diketahui kabur setelah melakukan aksi kejamnya kepada korban pada 2016. Polisi menangkap 8 pelaku hingga divonis hukuman penjara. Namun hingga 8 tahun berlalu 3 pelaku lainnya belum juga tertangkap. Padahal salah satunya adalah otak dari peristiwa tragis yang menimpa Vina dan kekasihnya. Kami sudah dengar kabar polisi menetapkan DPO dan sudah bergerak. Alhamdulillah kami sekeluarga bahagia mendengarnya. Ikhtiar kami mencari dan setuju dibuatkan film mulai terjawab dan tercapai. Ya, begitulah kata Marliana, kakak kandung Vina. Ia menjelaskan keluarga Vina menyetujui pembuatan film karena ingin menyadarkan dan menggerakkan hati nurani polisi untuk menuntaskan kasus tersebut. Menurutnya, kasus ini belum selesai. Bahkan kata dia, hasil putusan pengadilan terhadap 8 tersangka yang sudah divonis dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Besar Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar menghimbau kepada masyarakat jika ada yang mengetahui keberadaan para tersangka yang DPO ini untuk segera melaporkannya, baik itu identitas keluarganya maupun alamatnya. Pastinya itu semua akan diterima oleh Polda dengan baik. Dan bagi 3 tersangka yang masih DPO ini diharapkan segera menyerahkan diri. Bahkan jika ketika ditangkap para pelaku ini melawan, tentunya pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas dan terukur, katanya. Dan bagi para kerabat yang melindungi para tersangka yang DPO ini pun bisa dipidana karena melindungi para tersangka, ungkap Jules. Berikut Jules pun memberikan keterangan terkait ciri-ciri para pelaku yang masih DPO tersebut. Polda Jabar keluarkan DPO terkait kasus Vina Cirebon. Sebelumnya saya terima kasih banget buat bapak-bapak di Polda Jabar karena sudah menindaklanjuti kasus ini dengan menetapkan 8 tersangka dan sudah divonis. Tapi saya ada pertanyaan nih buat bapak-bapak. Pak, kenapa pas udah viral kayak gini baru dikeluarin DPO untuk 3 orang tersangka yang belum ketangkep, Pak? Ini udah 8 tahun loh, Pak. Terus bapak kan ngeluarin ciri-ciri khusus untuk ketiga orang yang masih misteri ini. Tapi kalau saya lihat, ini kok nggak bisa dibilang khusus ya Pak ya? Karena rata-rata orang Indonesia ini punya ciri-ciri kayak begini. Ini nggak spesifik Pak. Ya masa iya bapak-bapak nggak dapet sketsa wajah apapun? Kan bisa ya Pak digali keterangan dari ke-8 terpidana ini. Gimana ciri-cirinya? Kan mereka kumpul terus dulunya Pak. Mohon dijawab ya Pak ya, saya kepo. Sebelum dan sesudahnya mohon maaf tanpa bermaksud mengajari Pak. Mohon maaf sekali. Kebetulan saja kawan, aku cukup banyak mengenal anak-anak komunitas yang katanya gangster. Meskipun aku tidak pernah tergabung dalam hal tersebut. Kebetulan aku berasal dari Bandung. Maka lucu rasanya di saat 3 DPO tersebut tergabung dalam sebuah kelompok gangster namun sulit ditemukan identitas dan lain sebagainya. Agak lucu kawan. Mengapa lucu? Yang pertama adalah setiap anggota gangster yang terdaftar akan memiliki kartu tanda anggota. Entah dengan nama panggilan, nama asli, nama samaran dan lain sebagainya. Mereka akan terdaftar dan mereka pastilah memiliki kartu anggota kawan. Kapan bergabung dan lain sebagainya, berposisi sebagai apa, pangkatnya apa dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, mereka ini pasti punya tempat tongkrongan kawan. Tempat di mana mereka berkumpul, tempat mereka bersosialisasi dan melakukan kegiatan baik positif ataupun negatif dan lain sebagainya. Maka lucu bila sulit menemukan hal tersebut. Lalu yang ketiga, mereka ini kan memiliki lokasi kesekretariatan atau tempat sekretariat di mana komunitas atau kelompok gangster ini berkumpul. Ya,
selalu ada waktu tertentu untuk mereka berkumpul di kesekretariatan yang mereka miliki, baik cabang, pusat, dan lain sebagainya, kawan. Lalu selanjutnya, mereka ini memiliki struktur yang cukup jelas, kawan, dari mulai pembina, penasihat, ketua umum, dan lain sebagainya. Tinggal dilihat saja keberadaan mereka berada di mana. Salah satunya di Cirebon, cari ketua dari gangster tersebut, ketuanya siapa? Otomatis cari informasi dari mereka. Tidak sulit, kawan. Mungkin ini yang terakhir dan mungkin paling unik, kawan. Bila satu sama lain dianggap tidak mengenal baik, entah itu nama asli, rumah tinggal di mana, dan lain sebagainya, rasanya tidak mungkin, kawan. Mengapa tidak mungkin? Karena rasanya tidak mungkin mereka tergabung dalam sebuah kelompok gangster namun tidak mengenal satu sama lain dengan baik, bahkan mungkin dianggapnya tidak mengenal nama aslinya seperti apa, rumah tinggalnya di mana. Rasanya tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, kawan. Seperti apa yang aku sampaikan di awal, kawan. Kebetulan saja di saat aku muda, aku cukup banyak mengenal anggota dari beberapa kelompok gangster. Begitupun dengan ketuanya, aku cukup mengenal dengan baik dengan beberapa ketua dari kelompok gangster tersebut, kawan. Dan aku mengenal dengan baik nama asli mereka siapa, tempat tinggalnya di mana, bahkan dengan orang tuanya pun aku kenal baik, baik dengan anggotanya maupun dengan beberapa ketua dari kelompok gangster tersebut. Padahal aku pribadi saja tidak tergabung dengan gangster-gangster tersebut, sama sekali tidak tergabung. Namun aku mengenal dengan cukup baik dengan para anggotanya maupun dengan para ketuanya pada saat aku muda, kawan. Maka lucu saja bila yang sudah tertangkap, yang notabene anggota dari gangster tertentu, beranggapan atau mengatakan tidak mengenal dengan baik, tidak tahu nama persisnya siapa, tempat tinggalnya siapa, orang tuanya siapa. Rasanya agak lucu, kawan. Bahkan tidak hanya lucu, tidak make sense. Maka bila dari aparat tertentu menganggap apa yang menjadi argumentasi mereka dianggap valid, tidak mengenal dan lain sebagainya, rasanya akan semakin unik dan komedi, kawan. Sebenarnya aku sudah sempat spill terkait kasus yang terjadi pada Vina, baik ke-8 orang yang sudah divonis maupun ke-3 orang yang masih DPO, kawan. Pada dasarnya, komunitas di mana mereka berada sebelumnya atau gangster di mana mereka menjadi anggota, mereka tahu persis keberadaan mereka, wajah mereka seperti apa. Intinya background mereka ini, komunitas gangster tersebut tahu persis, kawan. Bahkan kawan-kawan harus tahu, selama 8 tahun mereka berstatus yang katanya DPO, mereka acap kali beberapa kali mendatangi tempat asal mereka, yaitu Cirebon. Tidak hanya sekali, beberapa kali selama kurun waktu 8 tahun. Itu harus kawan-kawan tahu, harus kawan-kawan pahami. Mereka acap kali ke Cirebon, selain bernostalgia, mereka bertemu dengan komunitas di mana mereka menjadi anggota gangster tersebut. Meskipun tidak dengan banyak orang, tidak di tempat umumnya orang. Maka mengapa aku katakan di video sebelumnya di bagian pertama, yang harus dicari adalah komunitas gangster di mana mereka menjadi anggota. Itu paling mudah, kawan. Karena aku mendapatkan informasi tersebut saja dari komunitas di mana mereka berada, di mana mereka menjadi anggota, kawan. Harus diingat, kawan, memang di sebuah komunitas gangster memiliki soliditas yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Secara pertemanan, setia kawan itu sangat-sangat tinggi. Namun harus diingat, biasanya ada 1-2 orang yang memiliki pandangan yang berbeda dan lain dari yang keseluruhan yang kebanyakan, kawan. Nah, 1-2 orang inilah yang memberikan informasi tersebut. Mengapa aku bisa tahu, mengapa aku bisa mendapatkannya? Kebetulan saja di saat aku muda, aku memiliki perkenalan yang cukup baik, baik dari anggota beberapa gangster maupun ketua gangster di beberapa kota, salah satunya di Bandung. Dan kebetulan saja aku pernah cukup lama tinggal di Cirebon. Entah kebetulan atau tidak, korelasinya cukup mudah aku mendapatkan akses informasi tersebut, kawan. Kunci awalnya ingin mendapatkan informasi dari mereka adalah kejar komunitas gangsternya mereka. Salah satunya ketua distrik
atau komunitas yang berhubungan dengan hal tersebut, kawan. Pada dasarnya, aparat tertentu tersebut sudah mengantongi beberapa hal, bahkan banyak hal, kawan. Hanya tinggal menunggu momen dan waktu saja. Jadi mereka memberikan argumentasi ataupun pernyataan tidak dalam keadaan data yang kosong. Ingat itu baik-baik. Tidak dalam kurun waktu yang cepat, namun tidak dalam waktu yang lama. Pada dasarnya hanya tinggal menunggu waktu saja. Ya, tinggal menunggu waktu saja untuk menemukan dan menangkap keberadaan ketiga DPO tersebut, kawan. Bahkan kawan-kawan harus memahami aparat-aparat tertentu tersebut sudah memapping area, sudah memapping secara personal. Hanya saja dalam senyap, bukan berarti mereka diam, meskipun pergerakan mereka dikarenakan faktor viralnya film yang sedang tayang terkait Vina dan kasusnya. Maka seperti aku jelaskan sebelum-sebelumnya, dibutuhkan pula the power of netizen. Itulah salah satunya. Selain informasi-informasi yang mungkin dapat membantu aparat tertentu, maka dibutuhkan pula kekuatan para netizen untuk membantu up kasus ini kembali agar lebih aware. Ya, maka percayalah kawan, memang tidak dalam waktu cepat, namun tidak dalam kurun waktu yang lama, ketiga DPO tersebut akan ditemukan dan ditangkap. Pasti kawan, tunggu saja. Ya, hanya saja jangan lupa peran netizen harus tetap aktif, harus tetap bergerak dan bersuara agar tetap ramai dan viral, kawan. Ya, sebagai bentuk pengawalan atas kasus ini. Ya, no viral, no justice. No viral, no action. Itulah yang memang harus kita pahami dan kita sadari. Suka tidak suka, memang faktanya seperti itu, kawan. Maka apapun bentuk informasi, kecil atau besar, itu relatif. Namun bentuk kecil ataupun besar itu akan cukup banyak membantu terkait pengungkapan kasus ini dan akan cukup membantu untuk menemukan ketiga DPO tersebut, kawan. Apalagi kasus ini sudah ditangani Polda Jabar, bukan? Ya, harusnya semakin memberi keyakinan bahwa kasus ini akan terbuka, akan clear, bahkan akan terungkap. Dan tentunya ketiga DPO akan ditangkap secepatnya, kawan. Ya, lagi-lagi yang aku sampaikan, tidak dalam waktu cepat, namun mungkin tidak terlalu lama.